Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2007 Kombinasi Pedang Manusia. Leticia Ye dan Yena Ling berpaling dan pergi dengan tidak senang. Thomas Kin tersenyum masam dan mendesah tak berdaya dalam hatinya. Kenapa dia tidak tahu bersyukur dengan nasihat dari wanita cantik? Namun, Thomas Kin tidak punya pilihan lain. Dia harus terus bekerja keras, terus meningkatkan kemampuannya, dan melangkah dengan berani, agar dapat mengurangi sedikit beban ayahnya. Dia ingin berhasil sesegera mungkin, ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, agar dapat membantu ayahnya dan membuat ayahnya dapat beristirahat dengan baik. Musuh yang dihadapi ayahnya mungkin adalah musuh yang tak pernah dia sangka, 20 tahun lalu dan kemudian akan tetap sama, tetapi saat ini dia tidak ingin ayahnya terlalu lelah, tidak ingin ayahnya berkorban sendirian dalam menghadapi musuh yang kuat dari segala arah. Thomas Kin tahu bahwa dirinya tidak mungkin akan berhenti di sini saja. Pil kuat ratusan semangat semut yang dikembangkan susah payah oleh paman guru leluhur, Reihan Ling, sangat efektif dalam meningkatkan kemampuannya. Dia harus meningkatkan efektivitas obat sampai ke puncak. Dia harus membuat semua orang tunduk di bawah kakinya. Bukan demi menipu dan bukan demi menyombongkan diri, melainkan demi turun gunung sesegera mungkin. Supaya tidak perlu menghadapi gelapnya malam, kencangnya angin, dinginnya musim dingin, tajamnya pedang, dan salju yang turun sepanjang waktu. Pedang Thomas Kin terus diasah, terus berubah, baik itu pedang tanpa batas maupun ilmu pedang Kunlun, semuanya telah dia latih secara maksimal. Pedang tanpa batas telah mencapai tingkat yang semakin tinggi, dan telah saling bekerja sama dengan ilmu pedang Kunlun, yang memungkinkan Thomas Kin berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, Agi. Pedang 12, pedang 13, pedang 14, pedang 21, pedang 22. Pedang tanpa batas Thomas Kin sangat dahsyat, dapat mengalahkan 22 pedang dalam satu tarikan energi. Thomas Kin tidak menyangka bahwa ilmu pedang Kunlun akan membawa begitu banyak manfaat bagi dirinya. Pedang tanpa batas lebih dari pedang biasa, tidak peduli seberapa kuat itu, baik pedang tanpa batas maupun saripati, semua dapat dikuasai Thomas Kin dengan sempurna. Setiap pedang seperti serangan transformasi. Pedang 21 dapat ditarik dengan bebas, 10.000 pedang menjadi satu. Pedang 20 dual jantung berdetak sesuai gerakan pedang. Malam itu, Thomas Kin menghadapi angin dan salju. Dengan ditemani pedangnya, ilmu pedang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kekuatannya pun mengalami kemajuan besar. Sepertinya perkataan orang dahulu benar, hahaha, pedangku telah menyatu dengan tubuh dan pikiran manusia. Thomas Kin sangat yakin dengan hal itu. Pedang 21 telah mencapai puncak ilmu pedang. Dengan satu pedang, dapat mematahkan 10.000 pedang. Sedangkan pedang 22 telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh dan pikiran manusia. Dunia ilmu pedang seperti ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Kombinasi pedang manusia terdengar misterius, tetapi malam ini, Thomas Kin menyadari bahwa pesona ilmu pedang Kunlun adalah dukungan terbesar Thomas Kin. Justru karena berkah dari ilmu pedang Kunlun, pedang tanpa batas bisa menjadi semakin kuat. Jenis pedang ini sangat unik. Inilah keindahan pedang tanpa batas, bergerak sesuai keinginannya. Dunia pedang seperti itu adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh Thomas Kin. Thomas Kin yang sekarang telah sepenuhnya menguasai ilmu pedang Kunlun, dan transformasi terakhir dari ilmu pedang Kunlun adalah perpaduan pedang tanpa batas. Dengan satu pedang, es meleleh dan salju mencair. Dengan satu pedang, gunung dan sungai mengaum. Dengan satu pedang, akan mengatasi segala hal. Dengan satu pedang, akan menguasai dunia. Semangat juang Thomas Kin sangat tinggi, dia telah sepenuhnya menguasai keindahan dan jiwa dari kesatuan pedang manusia ini, tetapi Thomas Kin tahu bahwa kesatuan pedang manusia ini masih belum menjadi ranah terkuat. Pedang tanpa batas,
masih memiliki dunia yang lebih kuat, tetapi baginya, ranah kesatuan pedang manusia ini, belum tentu dapat ditampilkan oleh pejuang terkuat. Bab 2008 Sam Ouyang. Keesokan harinya, Thomas Kin terbangun oleh karena suara keributan di luar, dan pada saat ini, dia pun tahu bahwa sesuatu yang akan datang, pada akhirnya juga harus dihadapi. Apakah Thomas Kin ini penakut? Kenapa tidak berani keluar? Hahaha. Ya, dia pasti ketakutan mendengar nama kakak laki-laki seperguruan Ouyang, sehingga tidak berani keluar. Bukankah sebelumnya dia sangat hebat? Bukankah dia selalu ingin memberi kita pelajaran? Kenapa sekarang jadi diam? Hei, bukan hal yang memalukan jika mengakui tidak berani menantang kakak laki-laki seperguruan Ouyang kita, karena bagaimanapun, di antara 3 generasi murid, tidak ada yang berani menantang kakak laki-laki seperguruan Ouyang. Suara di luar gua itu membuat Thomas Kin sangat kesal. Pada saat ini, sudah ada 50 atau 60 orang yang mengerumuni di luar gerbang gua, dan Thomas Kin melihat banyak sosok yang familiar. Adini, Witzer Zhao, Zhang Tianchang, semuanya hadir di sana. Hanya Yun Zekiyu yang tidak hadir, kemungkinan masih dalam pemulihan Iuka. Begitu banyak orang mengerumuni di sekitar gerbang gua Thomas Kin, hanya untuk menciptakan momentum. Karena kali ini, tujuan Sam Ouyang mengundang Thomas Kin bertarung adalah untuk memperlihatkan kepada semua orang. L2 juga adalah tujuan Haris Ye, yaitu untuk mengalahkan Thomas Kin, supaya dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Apa yang kalian ributkan? Apakah kalian tidak tahu bahwa kalian sudah mengganggu waktu istirahatku? Teriak Thomas Kin sambil menatap semua orang dengan dingin. Dasar orang gila, Thomas Kin. Aku akan melihat bagaimana kamu akan kalah hari ini. Kakak laki-laki seperguruan Ouyang telah datang untuk bertarung denganmu. Keluarlah jika kamu masih tahu malu. Benar, apakah kamu tidak tahu identitasmu? Kakak laki-laki seperguruan Ouyang telah datang. Cepat minta maaf pada kakak laki-laki seperguruan Ouyang. Dasar tidak tahu diri, kamu baru beberapa hari di Kunlun. Jangan menganggap diri sebagai ketua di sini. Semua kakak laki-laki seperguruan sudah menunggu di sini, kamu malah masih tidur, benar-benar tidak tahu diri. Kali ini, Sam Ouyang keluar bertarung, membuat semua orang berlagak hebat, seolah mereka adalah tuan dari pertarungan ini. Silahkan maju bagi siapapun yang tidak senang, aku, Thomas Kin, akan melayani sampai akhir, kata Thomas Kin sambil tersenyum dingin. Semua orang sangat marah. Tampaknya kamu memang sombong seperti yang dikatakan orang lain, memperlakukan sesama kakak laki-laki seperguruan dengan sangat tidak ramah, sungguh mengecewakan orang sepertimu tidak pantas tinggal di Gunung Kunlun. Sosok yang bertubuh tinggi hampir 2 meter muncul dari kerumunan, tubuhnya sangat gagah, berotot besar, cukup menakutkan, dia berdiri kokoh di sana seperti tembok dan gunung Tai. Sebuah energi yang mengerikan muncul. Thomas Kin menyipitkan kedua matanya, dia tahu siapa sosok itu tanpa perlu berpikir. Sam Ouyang. Keterampilan orang ini sungguh luar biasa, tidak heran Leticia Ye dan Yena Ling begitu mengkhawatirkan Thomas Kin, orang inilah yang bisa digolongkan sebagai lawan sesungguhnya Thomas Kin. Memikirkan hal ini, tatapan mata Thomas Kin pun semakin panas. Jadi, apakah aku harus bersujud dan mengakui kesalahan meski dikutuk dan ditindas oleh kalian? Apakah ini adalah sikap yang harus dilakukan seorang murid Kunlun? Berpura-pura patuh, bersujud pada kalian, adalah hal yang harus kulakukan sebagai adik laki-laki seperguruan. Hahaha, benar-benar konyol. Thomas Kin mengabaikan semua orang, dan berdiri tegak di depan semua orang pun mundur. Tidak ada yang berani meremehkan Thomas Kin. Hanya Sam Ouyang, yang masih berdiri di tempat, dan memiliki wajah serius, jelas, aura Thomas Kin membuat semangat juangnya semakin tinggi, meskipun keduanya belum pernah bertarung satu sama lain, namun mereka telah menumbuhkan minat tarung masing-masing. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan terkuat Thomas Kin.
Namun, tidak ada yang bisa membuat Thomas Qin takut, meskipun Sam Ouyang sangat terkenal akan kekuatannya. Kamu sangat keterlaluan, kamu memang bukan orang biasa, tampaknya kamu sedikit pun tidak merasa bersalah setelah melukai banyak adik laki-laki seperguruan, sepertinya kamu ingin mencari mati. Tatapan mata Sam Ouyang sangat dingin, dan memelototi Thomas Qin. Sam Ouyang sudah memikirkan kejahatan yang ingin dia tambahkan kepada Thomas Qin, karena dengan hanya cara inilah, Thomas Qin akan menjadi sasaran kritik publik, dengan begitu pula, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya.